semuanya, nama saya Indira Sucipto dari kelas 12 IPA 3 dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai sifat koligatif terkhususnya sifat penurunan titik beku. Pertama-tama, sifat koligatif itu apa sih? Jadi, sifat koligatif adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarutnya, tetapi bergantung hanya pada jumlah partikel zat terlarutnya. Nah, sifat koligatif sendiri ini terdiri dari 4 sifat. Yang pertama, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, yang ketiga adalah penurunan titik uap jenuh, lalu yang terakhir adalah tekanan osmotik. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai penurunan titik beku. Nah, definisi penurunan titik beku sendiri adalah berkurangnya titik beku suatu larutan relatif terhadap titik beku pelarut murninya. Mungkin ada yang bingung, kata-katanya mungkin sulit. Kalau begitu kita langsung lanjut ke contohnya. Nah, coba deh tebak penurunan titik beku ini digunakan dalam apa? Yap, betul, ada di pembuatan es krim. Kalian kaget kan? Ternyata sifat koligatif ini dapat ditemukan di pembuatan es krim. Nah, sebenarnya di pembuatan es krim manapun, es krim maker atau menggunakan plastik, itu semuanya es krimnya harus temperaturnya di bawah 0 derajat Celcius. Tapi kan kita semua tahu titik beku air pada keadaan normal adalah 0 derajat Celcius. Maka sifat koligatif larutan ini dimanfaatkan supaya kita bisa menurunkan suhu di sekitar es krim yang akan dibuat supaya bisa mempercepat proses pembekuan. Nah, untuk menjelaskan penurunan titik beku pada es krim, kita menggunakan contoh yang membuat es krim di mana sekelilingnya es krim itu dikelilingi dengan es batu dan es krimnya masuk dalam plastik. Es batu yang mengelilingi es krimnya itu perlu menyerap energi supaya bisa meleleh, berubah dari fase padat menjadi fase cair, dari es batu jadi cair. Ketika kita menggunakan es batu untuk mendinginkan es krimnya, energi itu terabsorpsi dari lingkungan luar dan dari es krimnya. Ketika kita menambahkan garam dapur atau NaCl ke es batunya, maka itu akan menurunkan titik beku es batunya, sehingga es batunya perlu mengabsorpsi lebih banyak energi lagi dari lingkungan luar agar bisa meleleh. Berarti kita tahu ya, penambahan garam ini ke es batu itu menurunkan titik bekunya sehingga es krimnya bisa beku. Tapi yang perlu dicatat adalah penambahan garam ini untuk mendinginkan es batu itu hanya akan berlaku kalau es batunya sudah mulai mencair atau ketika ada airnya saja. Maka menurut definisi penurunan titik beku sendiri, penerapannya di sini adalah berkurangnya titik beku es batu setelah ditambahkan garam untuk membekukan es krim. Oke, sudah selesai teman-teman. Sudah jelas belum? Kalau misalnya belum jelas, bisa dicek sumber yang saya pakai. Terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga bisa memberkati semuanya. Bye-bye!